اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Para jamaah sholat gerhana bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita sedang berada pada gerhana bulan total yang insya Allah akan berakhir nanti pada waktu jam 19:49. Setiap orang di antara kita barangkali sudah mengimani bahwasanya seluruh keberadaan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung, laut, rerumputan, binatang, baik buas ataupun tidak, udara yang kita hirup, benda-benda langit, jin, bahkan manusia, hingga seluruh detail dari setiap organ dan sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia tidak luput dari penguasaan dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak satu pun makhluk lepas dari pada sunnatullah ciptaan Allah. Inilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta, sebagai Tuhan kita yang kita sembah, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh alam, pencipta dari segala sesuatu, apapun tersebut atau siapapun tersebut, semuanya adalah ciptaan Allah. Namun para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah nilai lebih selanjutnya setelah kita mempercayai itu semuanya, bahwasanya semuanya adalah ciptaan Allah termasuk kita? Allah menciptakan segala sesuatu tak lain sebagai ayat atau tanda akan kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah, kemahaberadaan dan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khazanah Islam kita dengan istilah ayat al-kauniyah dan ayat kauniyah. Yang pertama merujuk pada ayat-ayat berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang kedua mengacu pada ayat berupa ciptaan secara umum. Mulai dari semesta benda-benda langit sampai diri manusia, semuanya merupakan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fussilat
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Al-ayah. Kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan memperlihatkan kepada mereka, yakni manusia, yakni tanda-tanda kemahaesaan Allah, kemahabesaran Allah, dan kami akan tunjukkan kepada mereka, yakni diri mereka sendiri. Tanda atau ayat tetap akan selalu berposisi sebagaimana tanda. Ia medium atau perantara untuk mencapai sesuatu. Kita bisa tahu udara yang kita hirup setiap harinya secara gratis tanpa bayar dari Allah. Oksigen yang kita hirup secara gratis, yang murninya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita hirup. Itu adalah sebuah tanda daripada rahmat dan maha keesaan Allah, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu dari kejauhan sedang terjadi kebakaran, misalkan di televisi dan lainnya, melalui handphone, gadget dan lainnya, semuanya kita bisa mengetahuinya. Dalam konteks ini kita bisa menyaksikan bahwasanya semua fenomena yang ada di alam ini, berupa kebakaran, gempa bumi, berupa angin puting beliung, tsunami, dan seluruhnya merupakan adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan murni Allah sendiri yang memerintahkan kepada malaikatnya untuk menggerakkan semua ciptaan Allah untuk menunjukkan kemahaesaan dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang berada dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sering mendengar anjuran untuk mengucapkan tasbih yang berupa subhanallah, mensucikan Allah, kala berdecak kagum dalam hati kita, ketahuilah maka sesungguhnya itu adalah ajaran bahwasanya segala sesuatu, bahkan sesuatu yang hebat pun, itu adalah kembalinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang bisa menciptakan pesawat, ada manusia, bahkan Nabi-Nya Allah, Rasul-Nya Allah, yang bisa mengendalikan angin seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salam, atau Nabiullah Musa yang bisa membelah lautan, atau Nabiullah Isa yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan menghidupkan orang-orang yang mati. Semuanya itu tidak luput daripada kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Maha agung Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semuanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih, yakni mengagungkan kemahaesaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Yang ada di langit, yang berupa langit ketujuh atau berupa bumi yang ketujuh, semuanya bertasbih, memuji akan kemahaesaan,
kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih, tidaklah semua sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tetapi kita sebagai manusia tidak paham tasbih, bacaan yang dibaca dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Ia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Tidaklah kita mengingat bahwasanya makanan yang dimakan oleh Rasulullah bertasbih. Dalam riwayat disebutkan oleh para sahabat, laqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yaqul. Kita pernah mendengar kata para sahabat makanan bertasbih ketika dimakan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu sekecil apapun yang diciptakan oleh Allah, termasuk kita manusia, semuanya harus mengagungkan atas kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momen gerhana bulan pada malam hari ini, kita dianjurkan untuk mewujudkan seluruh kebanggaan dan keagungan di lain Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hakikatnya semuanya adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagaimana tanda-tanda kemahabesaran Allah, kemahagungan Allah ialah adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan adanya rembulan. Semuanya adalah tanda kemahabesaran Allah. Tapi kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, tapi janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah kalian bersujud kepada rembulan. Wasjudu lillah, tapi bersujudlah, beribadahlah kepada Allah sebagai hamba-Nya Allah, alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, yakni Allah yang telah menciptakan kita semua. Karena jika kamu menyembah Allah, Allah adalah sebenar-benarnya Tuhan yang pantas disembah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam gerhana bulan malam hari ini kita mengambil pelajaran bahwasanya kita adalah hamba-Nya Allah yang harus mengagungkan Allah, yang membaca tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga fenomena gerhana bulan kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba-nya Allah yang soleh, santri putra dan satri putri yang soleh solihah, yang mendapat ridhonya Allah dan mendapatkan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amar
وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة الأكرمين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدة وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر